Bismillah. Qala Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Al-Mufid Riyadhus Shalihin wal isrun, maka hadis yang ke-20 anhu, dari siapa? Lihat yang sebelumnya, an Jabir ibni Abdullah arada Banu Salamata an yantaqilu qurbal masjidi fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalik. Faqala Bani Salamah diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktab atharakum. Rawahu Muslim. Wa fi riwayah inna bi kulli hutwatin darajah. Rawahul Bukhari aidan bimaknahu min riwayati Anas. Maka hadis yang ke-20 dari Jabir bin Abdullah, berkata Jabir, keluarga Banu Salamah, dan Banu Salamah di sini adalah qabilah yang mana mereka dari Al-Ansor, bukan dari ahli Makkah, tetapi qabilah dari Al-Ansor dinamakan Banu Salamah. Maka keluarga Banu Salamah an yantaqilu qurbal masjid, mereka tinggal agak jauh dari masjid Nabi. Maka Madinah An-Nabawiyah diberkahi oleh Allah. Setelah Nabi pindah ke Madinah, maka berbondong-bondong manusia pindah ke tempat Nabi karena ingin masuk kepada Islam dan mendekati Nabi dan belajar bersama Nabi. Maka Madinah sudah mulai penuh, dan sebagian dari Al-Ansor yang memang asal mereka dari sana ingin juga mendapatkan tempat yang dekat bersama Nabi agar duduk bersama Nabi, salat berjamaah dengan mudah. Maka kelompok Banu Salamah ingin pindah dari tempat asalnya mendekati masjid Nabi. Maka disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi, wahai Rasulullah, kelompok Banu Salamah ingin pindah, mungkin membangun rumah di sebelah masjid Nabi agar dekat. Maka mereka akan berpindah dari tempat tinggal asalnya karena jauh. Faqala lahum, maka berkata Nabi mendengar berita tersebut, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Aku mendengar dari para sahabat yang lain bahwa kalian wahai Banu Salamah yang mempunyai rumah agak jauh dari masjid ingin pindah rumah ke dekat masjid. Faqalu na'am, maka kelompok Bani Salamah mengatakan, tentu wahai Rasulullah, na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik, kami menginginkan yang demikian. Faqala Bani Salamah, maka Nabi menasehati keluarga Bani Salamah. Bani Salamah takdirnya ya Bani Salamah, wahai keluarga Bani Salamah dari Ansor, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Maka rumah-rumah kalian yang lalu biarlah kamu tinggal padanya, dan akan ditulis atharukum. Athar atas asalnya adalah jejak, maka akan ditulis jejak-jejak kalian. Maknanya atharukum di sini adalah langkah-langkah kaki kalian. Maka langkah kaki kalian itu akan tertulis
Maka langkah-langkah kaki kalian yang selama ini kalian berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan seterusnya, itu sudah tercatat dan selalu dicatat dalam keadaan yang lumayan jauh. Maka jangan berpindah. Biarlah catatan-catatan amalan itu menjadi banyak. Itu makna dari ucapan Nabi kepada Bani Salamah. Maksudnya di sini jangan berpindah. Karena dengan berpindah maka akan mengurangi jarak yang ditulis oleh malaikah dari jarak-jarak yang baik karena jauh menjadi pendek. Maka ini makna dari hadis. Maka kita terjemahkan ke bahasa Inggris karena saudara kita Ahmad dari Belarus ikut juga belajar. Al-Ishrun 20, hadis number 20, anhu, from Jabir ibn Abdullah qala arada Banu Salamah an yantakilu kurba al-masjid hal yutafuna salaja tafu salaja kullukum tafu salaja. Maka hadis yang ke-20, the hadis number 20, anhu, the meaning from Jabir, aradu Banu Salamah an yantakilu qurbal masjid fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu innahu qad balagani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid faqalu na'am. From Jabir reported the tribe Banu Salamah wanted to move nearer to the mosque Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. On learning, this messenger of Allah said to them, I hear that you intend to move near to mosque. They said, that is so, O messenger of Allah. We do want to do that. Maka di saat ditanya oleh Nabi, when Nabi asking, innakum turiduna an tantakilu qurbal masjid, faqalu, yes, the messenger of Allah, qad aradna dzalika, we do want to do that. And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Banu Salamah diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. O Bani Salamah, keep to your homes, your steps to mosque are recorded. So the meaning here, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam advise Banu Salamah, don't remove, keep to your homes, your steps to the mosque are recorded. This hadis from Muslim radhiyallahu anhu. Maka di dalam hadis yang ke-20 ini, mana wajah pendalilan di dalam bab kathratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Maka disebutkan dari banyaknya jalan kebaikan adalah dengan berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka di dalam hadis ini, this the point, kathratu turuqil khair, too much for good deeds, walking from your home to mosque to pray jamaah, so this the good deeds. So this the point. Maka poin pendalilannya adalah berapa banyak jalan untuk masuk kepada surga, di antaranya dengan berjalan.
Kemudian the beneficial from this hadith, kita ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tabayyun kepada seluruh para sahabatnya jika ingin menghukumi. Maka di sini lihat bagaimana Nabi mendengar khobar saja bahwa Bani Salamah akan berpindah tempat dari tempatnya yang asal, dirasakan jauh, ingin pindah ke tempat sebelah masjid atau dekat dengan masjid. Nabi tidak langsung menghukumi, tapi tabayyun. Dan inilah sifat yang diajarkan Nabi dalam permasalahan kaum muslimin, tidak menghukumi secara sembrono, tidak menghukumi secara membabi buta, tetapi mengumpulkan khobar benar atau tidak. Maka di saat disampaikan kepada Nabi bahwa keluarga Banu Salamah mau pindah, maka Nabi tidak langsung menghukumi kepada Bani Salamah. Tapi apa di dalam hadis ini Nabi tabayyun. Dikatakan, innahu qad balagoni annakum turiduna an tattakilu qurbal masjid. Saya dengar wahai kelompok Bani Salamah bahwa kalian mau berpindah tempat tinggal ke dekat masjid. Maka ini dia perbuatan Nabi tabayyun. Maka setelah cross check tabayyun, dijawab, qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalika. Kami berniat seperti itu wahai Rasulullah. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan dakwah dan yang lainnya. Tidak bisa kita menghukumi seseorang ataupun kelompok dengan mendengar dari satu pihak. Yang penting marah duluan. Anak saya bilang begini, tetangga saya bilang begini, aku mendengar khobar begini dan begitu. Marah duluan, menghukumi duluan. Dihukumi, mutung, tidak mau berbicara. Khobar dari anaknya, khobar dari si fulan, khobar dari si alan. Cross check dengan siapa permasalahan ini? Dengan si fulan. Datangi si fulan, tanyakan, maaf aku mendengar khobar bahwa demikian dan demikian. Kalau tidak maka dijawab tidak, kalau iya maka dijawab iya, dan selesai, tinggal diluruskan. Adapun suudzon, berburuk sangka dan tidak cross check, tidak tabayyun, maka ini membuat syaitan bermasalah yang menjadi perantara di antara kita. Maka dari perpecahan kebanyakan kaum muslimin, tidak ada tabayyun, hanya mendengar bahwa si fulan katanya masuk kepada partai Gerindra. Dari mana? Katanya, kata orang terdekatnya, kata tetangganya, kata demikian dan demikian. Akhirnya disebar. Maka Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Awas, jangan kalian menghukumi dengan mudah si fulan demikian dan demikian, kecuali harus cross check, karena semua ucapan dan penglihatan dan pendengaran itu akan dipertanyakan di hari kiamat. Apalagi yang menyampaikan seperti ini, misalnya ustadz ataupun syekh ataupun fulan, dan menghukumi bahwa si fulan telah masuk kepada kelompok dari partai dan sebagainya. Dari mana? Maka Allah berfirman tadi, janganlah kalian menghukumi tanpa ilmu. Dan yang kedua, telah diperintah oleh Allah di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang khobar-khobar tentang saudara kamu semuslim yang negatif, yang dia itu kayaknya tidak masuk akal, bahwa dia orang yang begini dan begitu, tapi kita mendengar ada selentingan khobar begini dan begitu, maka jangan langsung diterima dan dihantam kromo, langsung dihajar,
langsung diputuskan hukumnya kita tidak berbicara dengan dia. Hukumnya kita keluarkan anak-anak kita, jangan belajar dengannya. Hukumnya haram belajar dengan orang tersebut. Dari mana? Allah yaqul fatabayyanu, agar kalian bertabayyun. Ternyata setelah ditabayyun, dirapatkan, dijadikan pertemuan, ternyata apa yang selama ini adalah hanya sekedar ucapan yang salah, hanya sekedar salah faham, gagal faham, salah kaprah. Seperti itu kebanyakan dari permasalahan fitnah sesama kaum muslimin, antara dai dengan dai yang lainnya, antara santri dengan santri yang lainnya, antara santri dengan ustadznya, antara ustadz dengan wali santri, antara wali santri dengan wali santri. Karena itu, dan ini adalah tugasnya syaitan untuk memecah belah. Dan kitanya yang diperintah oleh Allah untuk tabayyun tidak mau tabayyun. Maka kesempatan untuk syaitan untuk menanam benih permusuhan bertahun-tahun, berbulan-bulan, berwindu-windu, tidak berbicara, tidak mau untuk duduk bersama, hijrul mubtadi', yang kelompok awam dan mungkin kelompok bukan ahlu sunnah jadi teman, dan kebalikannya. Dikarenakan permasalahan tidak ada tabayyun. Namun jika tabayyun, maka Allah telah berfirman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang khobar-khobar yang tidak benar, tabayyunlah sebelum menghukumi. Kembali kepada hadis ini. Di hadis ini Nabi mendengar Banu Salamah mau pindah. Maka Nabi langsung tabayyun, tidak menghantam kromo, tidak langsung menghukumi. Ditanyakan, aku mendengar bahwa kalian mau pindah dari tempat yang jauh, sekarang mau mendekati masjid. Apa dikatakan? Na'am ya Rasulullah, aradna dzalika. Tentu wahai Rasulullah, kami menginginkan yang demikian. Maka setelah tabayyun Nabi kepada Banu Salamah, barulah Nabi menasehati. Fahimtum? Jadi suatu hasil setelah tabayyun baru ditetapkan. Tidak langsung dijarah si fulan hizbi karena mengikuti kelompok Gerindra. Jangan belajar dengannya. Si fulan hizbi, si fulan demikian, si fulan maling, si fulan pencuri, si fulan demikian dan demikian. Maka tidak boleh kecuali dengan tabayyun. Dan syaitan fungsinya di sini dia akan menyusup dan masuk, mengobarkan api perpecahan di saat tidak ada tabayyun. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Inna syaitan qad ya'isa an yudkhila aw an yu'bada fi jaziratil Arab walakin at-tahrish bainahum. Bahwa syaitan itu telah berputus asa untuk disembah kembali seperti zaman jahiliyah dulu. Namun permasalahan disembah okelah. Dia mengakui tidak akan ada lagi penyembahan syaitan. Namun masih ada jalan yang kedua. Apa? At-tahrish bainahum. Maka disinilah syaitan menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang menjauhi jalan tabayyun. Maka telah jelas di Al-Quran disebutkan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang khobar-khobar yang tidak benar, tabayyun kepada saudara kamu. Jangan kamu menghukuminya dari jauh. Dan ayat yang kedua tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berbicara tanpa ilmu, karena semua penghukuman kamu itu dari hanya sekedar suudzon, hanya dari sekedar kila wa qala, katanya dan katanya, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu menjauhi si fulan? Katanya fulan begini. Ternyata hanya katanya. Akhirnya diiqab oleh Allah. Dipertanyakan dari akal, pikiran, hati, ucapan, semuanya. Kenapa kalian menghukumi si fulan demikian, menjauhinya?
katanya dan katanya. Maka itu semua akan dipertanyakan di hari akhirah. Maka di sini lihat bagaimana syaitan at-tahrish bainahum. Bahwa syaitan putus asa untuk mengajak kepada kesyirikan, namun syaitan masuk kepada jalan yang kedua di antara kaum muslimin, at-tahrish, membuat fitnah. Maka fitnah ini yang sekarang menyebar di mana-mana dan menyebabkan kita yang ahli sunnah sedikit, seperti sesuai hadis, sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. 70 kelompok kaum muslimin akan terpecah, satu saja yang selamat. Maka ahlu sunnah satu, kelompok sesat 72. Banyakan mana? Banyakan kelompok yang sesat. Maka kita kelompok ahli sunnah yang sudah satu sedikit ini, perpecahan di mana-mana. Terpecah dengan kelompok adanya hajuri, terpecah adanya ahli sunnah yang ikut roja, terpecah kelompok yang lain dan yang lain, yang lain, dan yang semakin sedikit ini semakin lebih sedikit karena dijauhi karena sebab yang tidak ada alasan, hanya qila wa qal. Dijauhi kenapa? Ikut partai Gerindra. Dijauhi kenapa? Karena dia demikian dan demikian. Dijauhi kenapa? Karena dia maling uang dakwah dan seterusnya. Maka semuanya ini dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Maka seharusnya seseorang menanyakan tabayyun, apa penyebabnya, kenapa, dan sebagainya. Maka sudah semakin sedikit ahli sunnah, akan semakin sedikit lagi, dan ini karena syaitan tadi tahris bainahum. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubinun. Maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan, trik-trik syaitan, langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang besar dan nyata bagi kalian. Harusnya kita mawas diri. Oh, ini hanya sekedar isu. Oh, ini hanya sekedar qila wa qal. Tidak boleh kita menjauhinya. Tidak boleh kita menghukumi bahwa dia demikian dan demikian. Harus kita ini cross check dulu. Namun tidak mau melaksanakan demikian, akhirnya masuk kepada langkah-langkah syaitan, yang kata Allah jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu musuh kalian yang nyata. Akhirnya diikutilah langkah-langkah syaitan dan semakin jauh dari kelompok ahli sunnah dan semakin jauh dari masjid-masjid ahli sunnah. Maka inilah ucapan Allah di dalam ayat Al-Quran, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka bagi mereka orang-orang yang menyelisihi dari sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti jalan-jalan selain ahli sunnah, Allah akan cintakan dia kepada kelompok selain dari sunnah. Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka Allah biarkan dia lalai dan akhirnya menjauhi kelompok ahli sunnah dan senang dengan kelompok selain ahli sunnah, dan akan ditenggelamkan kepada api neraka dikarenakan tidak duduk dengan kelompok ahlu sunnah. Dan Allah berfirman di Al-Quran juga, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Maka di saat dia berpaling, Allah palingkan hatinya. Maka berapa banyak dari asalnya kaum muslimin jadi kafir, atau dari ahli sunnah menjadi kelompok selain ahli sunnah, karena tadi falamma zagu, di saat dia berpaling, Allah memalingkan hatinya. Allah yang memalingkan hati. Maka oleh sebab itu kita diperintah oleh Nabi kita untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari berbagai sahabat, Aisyah, Abi Hurairah dan yang lainnya. Maknanya, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, yakni ya Allah, sabit qalbi ala dinik, tegarkanlah, istiqomahkanlah
hati ini untuk selalu mengikuti jalanmu, jalan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga orang-orang yang tegar dengan ahli sunnah, semua ahli sunnah manusia yang mempunyai kesalahan. Ada ustadz ahli sunnah keras, ada ustadz ahli sunnah demikian, ada ustadz ahli sunnah demikian. Maka kita bersabar, mereka manusia. Kadang dia marah, kadang dia dalam keadaan sedih, sehingga ada mungkin ucapan-ucapan yang buruk keluar dari lisannya. Maka bersabar. Karena apa? Karena mereka juga manusia. Maka jika kita menginginkan teman yang tidak punya salah sama sekali dan ingin selalu mengikuti kemauan orang ini, maka lebih baik tidak berteman dengan manusia. Kenapa? Karena Nabi menyifatkan manusia, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh manusia selalu berbuat kesalahan. Maka kalian harus bersabar dengan ahli sunnah. Mempunyai teman ahli sunnah atau gurunya ahli sunnah atau ustadznya ahli sunnah. Ustadz ini manusia. Kadang dia menyakitkan hatinya, kadang dia berbuat demikian. Namanya juga manusia, berbuat kesalahan. Kalau dia seorang malaikah, maka dia tidak akan pernah berbuat salah. Maka di sini barang siapa yang mengikuti kelompok selain dari kelompok ahlu sunnah, tidak sabar, maka dia akan dipalingkan oleh Allah kepada jalan yang lain. Iya dan billah. Maka di sini faidah yang bisa kita petik adalah permasalahan tabayyun. Maka Nabi menanyakan tabayyun, wahai Bani Salamah, apakah kalian akan berpindah? Dijawab, iya ya Rasulullah, kami menginginkan yang demikian. Lalu di sini faidah yang bisa kita petik juga adalah berjalan ke masjid adalah suatu keutamaan. Maka seperti hadis yang telah lampau, bahwa dengan banyaknya berjalan kasratul khuta ilal masajid mendapatkan 2 poin. Pertama, akan diampuni dosa-dosanya. 1 langkah diampuni dosa. Langkah yang kedua, diangkat derajatnya. Maka di dalam hadis ini jelas, semakin seseorang jauh dari masjid rumahnya, semakin pahalanya lebih besar. Maka di sini yang paling jauh misalnya Abu Yazid dibanding Abu Bahrum, dibanding saya, dibanding para santri. Maka saya mungkin 20 langkah. Abu Bahrum ditambah 5, 25. Abu Yazid 40 langkah. Maka di sini Abu Yazid 1 langkah dihapus dosanya, 1 langkah diangkat derajatnya. 40 langkah, 20 diangkat derajat, 20 dihapus dosa. Abu Bahrum 25, saya 20 misalnya. Maka di sini semuanya berbeda-beda. Mana yang lebih baik, lebih jauh dari masjid, langkahnya lebih banyak. Maka di sini faedahnya adalah dari hadis ini, keutamaan orang-orang yang jauh rumahnya dari masjid mendapatkan pahala lebih besar. Maka Nabi di sini tidak menganjurkan untuk berpindah. Maka di sini faedahnya juga apa? Al-mustasyar mu'taman. Orang-orang yang dimintai nasihat dan orang-orang yang dijadikan pemimpin dan menasehati dari umatnya, menasehati dari muridnya, menasehati dari kelompoknya, yang dianggap pemimpin sebagai nabi, sebagai ustadz, sebagai syekh, dia harus memberikan nasihat dengan baik dan benar, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti bisnis. Maka di sini dia menasihati. Nabi menasihati Bani Salamah. Banu Salamah, diarukum tuktab atharukum. Maknanya keep on your house. Wahai Bani Salamah, jangan engkau pindah, itu maknanya. Diarokum uthbut diarokum, takdirnya seperti itu. Tetaplah kalian di rumah kalian, jangan pindah. Kenapa?
Ini alasannya. Tuktab atharokum, karena ditulis langkah-langkah yang banyak oleh malaikat. Maka di sini Nabi sebagai penasehat, ataupun jika kalian meminta nasihat kepada ustadz ini menasehati dengan ikhlas. Mana yang dia lihat dari Al-Quran dan Sunnah yang paling baik, bukan dilihat kepada bisnis, agar demikian dan demikian. Maka dia nasihati sesuai saran bisnisnya, atau keutamaan, keuntungan duniawi yang dia peroleh. Akhirnya dia menasihati agar menjual sawahnya, ladangnya, dan seterusnya, agar bisa dia miliki. Misalnya, sudah pindah saja, biar nanti rumah kamu yang di sana itu saya beli, misalnya. Maka di sini Nabi menasihati dengan ikhlas demi kebaikan yang dinasihati. Diarokum, jangan pindah. Usbut diarokum, tetap tinggal di rumahmu. Karena apa? Karena para malaikat mencatat langkah-langkah yang banyak dari rumahmu. Fahim? Maka di sini menasehati manusia, jika dimintai nasihat, please jangan berpikir kemaslahatan untuk dirinya. Ini rumahnya Banu Salamah, kalau bisa dijual murah kan lumayan ini. Ya udah Banu Salamah pindah aja. Nanti rumah sana kita beli dengan harga yang murah. Dan kebetulan di samping di samping masjid ini ada tanah-tanah kaflingan saya. Laku kaflingan saya misalnya oleh keluarga tersebut, dan rumah keluarga tersebut bisa kita beli dengan murah dan nanti dijual dengan mahal. Misalnya seperti itu. Tidak ada nasihat seperti itu. Al-mustasyar mu'taman. Orang-orang yang dimintai nasihatnya harus ikhlas karena Allah. Jangan melihat bisnis, jangan melihat keuntungan. Maka Nabi seperti itu. Dia melihat keuntungan Banu Salamah dengan rumahnya yang jauh, tetap jangan berpindah. Kenapa? Malaikat mencatat keutamaan yang besar bagi kalian. Dan faidah yang terakhir, please, seperti Abu Yazid dan yang lainnya, kalau kalian mau berjalan itu lebih baik daripada kalian dari rumah kalian hanya sekedar 30-40 langkah, maka lebih baik tidak menggunakan motor. Dan ini nasihat dari para ulama, karena sesuai datang nanti hadis tentang permasalahan ini. Maka faidah yang terakhir, banyak berjalan kepada masjid lebih banyak pahalanya, dan keutamaan berjalan kepada masjid itu diutamakan daripada naik sepeda ataupun naik motor. Mana dalilnya? Di antaranya hadis ini, bahwa jejak langkah-langkah kalian akan ditulis dan bukan putaran-putaran roda motor ataupun mobil. Dan hadis setelahnya lebih menjelaskan lagi. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wal hadi wa isrun. Hadis yang ke-21. An Abil Mundir Ubay ibni Ka'bin radhiyallahu anhu. Maka di sini hadis yang ke-21 dari Ubay ibnu Ka'ab. Qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ad minal masjid minhu. Maka diceritakan oleh Ubay ibni Ka'ab bahwa di sini Ubay ibnu Ka'ab menceritakan ada seorang sahabat yang kayaknya orang ini ab'ada minal masjid minhu. Karena rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seseorang yang dia itu orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Dan dulu dia tidak pernah dalam salatnya itu misalnya masbuk, terlambat dan seterusnya. Faqila lahu au faqultu lahu, maka aku katakan, lawistaraita himaron tarkabuhu fi dulma'i wa fi ramda. Faqala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjidi.
Ini uridu an yuktabali mamashaya ilal masjid. Mamshaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Wa fi riwayah innalaka ma ahtasabta. Maka di dalam hadis ke-21 ini dari Ubay ibnu Ka'ab dikatakan, dulu ada seseorang yang aku menganggap bahwa orang ini paling jauh rumahnya dari masjid. Maka orang ini terus melaksanakan sholat berjamaah meskipun jauh dan tidak pernah dia gaib. Dan dikatakan kepadanya, atau fakultulahu, ada keraguan dari rawi yang jelas dikatakan kepada orang ini, jika seandainya kamu membeli himar, dongki, ataupun keledai, maka jika kamu membeli keledai untuk ditunggangi, bermanfaat bagimu di saat kegelapan, maksudnya sholat isya dan sholat fajr, wafi romdo, atau dalam keadaan panas. Kalau antum ketahui bagaimana Madinah meskipun di zaman now, di zaman sudah banyak rumah, tetap panas. Dan orang-orang yang tinggal di sana pun merasakan kepanasan, yang tidak mempunyai AC dan sebagainya. Maka bagaimana pada saat itu sahabat yang paling jauh rumahnya, dia berjalan dalam keadaan terik ba'da, yakni waktu asar dan waktu duhur. Maka disebutkan wafi romdo, maknanya romdo adalah di saat tanah itu kepanasan ditempa mentari yang panas. Maka maksudnya di sini dikatakan kepadanya, jika kamu membeli dari keledai lebih baik, yang mana maghrib, isya, fajar bisa kamu tunggangi dalam keadaan kegelapan. Dan yang kedua, di saat mentari yang panas, kaki kamu tidak dalam keadaan kepanasan. Faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi. Maka maya suruni, tidak membuat aku bahagia khobar ini, dan rumahku juga jika pindah ke dekat masjid tidak juga aku mencintainya. Ini uridu an yuktabali mamshaya ilal masjidi waruju'i idza raja'tu ila ahli. Maka aku mengharapkan Allah mengumpulkan kepadaku pahala-pahala yang besar dari berjalanku yang jauh, karena rumahnya paling jauh dari para sahabat. Daripada aku menunggang unta, lebih baik langkah-langkahku di saat aku pergi ke masjid dan di saat aku kembali ke masjid menuju kepada keluargaku, Allah menulisku dengan kumpulan pahala-pahala yang besar. Apa kata Nabi yang mendengar cerita ini? Qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Maka Allah telah mengumpulkan pahala-pahala bagi kamu dengan langkah-langkah yang banyak dari salat-salat berjamaah. Maka Allah telah mengumpulkan apa yang kamu inginkan. Dan di riwayat, innalaka mahtasabta, maka bagi kamu, engkau telah mendapatkan apa yang kamu niatkan, apa yang kamu inginkan. Maka di dalam hadis ini, barakallahu fikum, pertama masuknya kepada bab kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan menuju surga dengan mudah. Apa? Bahwa orang-orang yang jaraknya jauh dari masjid, maka dia mendapatkan pahala yang lebih banyak. Itu poin pendalilan banyaknya jalan-jalan kebaikan, bahwa berjalan ke masjid meskipun rumahnya jauh
itu adalah keutamaan yang besar. Setiap langkah dihapus dosa, setiap langkah diangkat derajat. Berapa derajat yang diangkat oleh Allah dan berapa dari dosa yang diampuni. Maka ini menjadi pendalilan ya ibadallah bahwa Allah itu sangat mencintai hambanya. Kita telah mengetahui tadi di hadis yang sering kita ulang, kullu bni Adam khata'. Seluruh Bani Adam itu tidak lekang dari dosa. Hadis Anas yang Hasan lidati karena ada Ali ibn Mas'adah. Maka kalau kita mempunyai dosa-dosa yang terus menerus dan tidak pernah lekang dari dosa-dosa ini, kemudian Allah tidak menjadikan amalan-amalan soleh itu sebagai ampunan, maka bagaimana kita ini dengan dosa-dosa kita? Namun dengan penuh rahmatnya Allah menjadikan langkah kita ke masjid untuk salat maghrib tadi, dan pulangnya pun, awas, jangan kalian kira bahwa pulang tidak dianggap pahala. Karena apa? Karena pulang pergi dihitung oleh Allah. Mana dalilnya nanti hadis ini? Jadi jangan pergi ke masjid dihitung, pulangnya enggak. Kenapa? Karena pulang ke tempat istrinya, ke tempat anak-anaknya, enggak. Kalau gitu bagaimana dia akan salat fajar? Berarti akan dihisab dari rumahnya ke masjid salat fajar. Harus dia pulang. Maka di dalam hadis ini pun, dan aku kembali ke keluargaku ya Rasulullah, dihitung pahala. Maka kembali kepada hadis ini, maka faidah dari hadis ini barakallahu fikum, dari rahmat Allah kepada hambanya, Allah jadikan langkah-langkah manusia kepada masjid sebagai penghapus dosa. Kalau tidak ada penghapus dosa, maka dosa-dosa kita ini yang setiap saat, setiap waktu tidak pernah kita lekang dari dosa, itu mau kemana dosanya? Nah, dijadikanlah diampuni dosa-dosa kita secara otomatis. Dengan apa? Dengan kasratul khuta ilal masjid. Semakin banyak kita berjalan ke masjid salat jamaah, apalagi sekarang menuntut ilmu, ar-ribat, dan menunggu dari sholat-sholat wajib, menunggu imam datang, melaksanakan sholat sunnah, menunggu imam datang, itu semuanya pahala-pahala yang besar. Maka itu penghapus dosa-dosa. Maka faedah yang pertama, rahmat Allah bagi kaum muslimin. Untuk menghapus seluruh dosa-dosanya, yang kecil-kecil itu dijadikan langkah-langkah ke masjid penghapus dosanya. Kedua, bukan hanya dihapus dosanya, langkah yang satu mengangkat derajatnya. Dan derajat yang diinginkan dunia dan hari akhirat. Di dunia Allah meninggikan derajat dia menjadi orang yang soleh. Coba kalau orang yang soleh itu dihormati oleh orang lain, dipanggil ustadz, dipanggil orang soleh, dihargai, dipanggil kalau di sini buya. Buya apa buaya? Buya ya, bukan buaya. Maka dipanggil buya dan seterusnya, itu suatu kehormatan, diangkat derajat. Kemudian diangkat derajatnya dengan diberikan rizki yang melimpah, diangkat derajatnya dengan dipanjangkan usianya, diangkat derajatnya dengan mudah membangun rumah dan bisnisnya lancar dan sebagainya. Dan di hari akhirat dimasukkan kepada surga. Maka inilah dari faedah yang pertama di hadis ini yang bisa kita petik, apa? Rahmat Allah atas kaum muslimin yang penuh dosa, diampuni dosa-dosanya hanya sekedar dengan melaksanakan amal-amal soleh tanpa kita perbuat apa-apa kecuali dosa itu hilang secara otomatis. Maka langkah kita menghapus dosa, langkah satu lagi meninggikan derajat. Kedua, ini poin pendalilan kita tadi. Sebaik-baiknya kaum muslimin mendatangi masjid, please dengan jalan kaki. Kenapa nggak usah pakai motor? Kenapa nggak usah pakai mobil? Kenapa nggak usah pakai sepeda? Ini hadisnya jelas. Seseorang mengatakan kepada orang ini, belilah keledai. Di saat maghrib siang panas, maghrib gelap dan dingin, fajar, kamu tunggang
tinggal menunggangi keledai kamu. Aman dari ular, aman dari kalajengking dan seterusnya. Maka himar itu dia melangkah sama. Kalau dihitung, ya sudah langkahnya keledai dikiaskan kepada langkah kita misalnya. Itu pun tidak. Maka Nabi di sini mengatakan untuk terus berjalan, tidak usah naik keledai. Dinasehati agar tidak. Maka di sini poin pendalilannya, dan ini fatwa dari ulama kontemporer zaman now. Di saat ditanya, bagaimana ya Syekh jika saya hanya sekedar 100 meter, 50 meter ke masjid menggunakan motor ataupun apa-apa dan sebagainya, mobil? Jangan, jalanlah. Selain dari kesehatan juga, setiap langkah mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Mana dalilnya hadis ini? Orang ini diberikan nasihat, beli keledai. Maka orang ini menjawab, tidak menyukai perkara itu. Maya suruni, perkara itu tidak membuat aku bahagia. Aku pingin jalan kaki. Maka dia meyakini bahwa jalan kaki itu dia dengar mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Maka dia berdoa kepada Allah, ini uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Apa kata Nabi yang mendengar doa ini? Qad jama'allahu laka dzalika kulli. Orang ini berdoa, aku tidak mau membeli himar kemudian aku tunggangi seperti sekarang membeli motor untuk sholat, membeli sepeda untuk sholat atau motor listrik untuk sholat. Tidak. Aku ingin langkah-langkahku. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, langkah-langkahku ini kumpulkanlah, jadikanlah pahala, aku berangkat dan aku pulang. Apa kata Nabi? Nabi tidak menganjurkan beli keledai, beli motor untuk sholat, tidak. Tetapi Allah telah mengumpulkan apa yang kamu inginkan dengan langkah-langkahmu, karena kamu orang yang paling jauh rumahnya. Jadi saya nasihati Abu Yazid, Abu Bahrum, yang lainnya, datang ke masjid jalan kaki lebih baik. Irit bensin juga. Hemat energi, hemat biaya. Maka jalan, mendapatkan pahala, diangkat derajat, dan diampuni dosa. Dan ini pendalilannya, bahwa Allah telah mengumpulkan pahala-pahala yang besar untukmu. Allah telah menjawab, innalaka ma ahsabta, sungguhnya kamu telah dijawab oleh Allah, mempunyai pahala seperti yang kamu inginkan. Faidah yang berikutnya dari faidah hadis ini saja, kalau tadi agar kita ini tidak menggunakan motor, mobil, sepeda ke tempat salat, tapi melangkah lebih baik. Juga faidahnya yang dihitung mengangkat derajat bukan hanya pergi ke masjid, awas. Yang dihitung, oh yang diinginkan diangkat derajat dan diampuni dosa, langkah-langkah itu kan ke masjid. Seperti di hadis-hadis seperti Abi Hurairah, ingat, man tawaddo'a nahwu wudu'i hada tsumma dhahaba ilal masjid fa fi kulli khutwatin rufi'ad darajah wa ghufira dambahu. Barang siapa yang wudu di rumah kemudian dia pergi ke masjid untuk salat berjamaah, diampuni setiap langkahnya dan diangkat derajatnya. Tergambar bagi kaum muslimin pergi ke masjid saja. Lalu pulangnya gimana? Kalau tidak dihitung pulangnya, nanti mau sholat fajar bagaimana? Dia pergi sholat duhur dihitung, pulangnya nggak dihitung. Nanti sholat asar gimana? Maka dihitung juga dari dia pulang. Meskipun dia ketemu dengan keluarganya, habis duhur dia pulang lapar mau makan setelah belajar. Habis maghrib, habis isya, habis asar dia ingin pulang kepada istrinya dan anaknya, maka ini pun mendapat pahala. Awas, jangan dipikirkan pergi ke masjid, saya paham. Mana pendalilannya? Hadis ini, di mana dia mengatakan, inni uridu an yuktabali mamsyai ilal masjid wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli. Lihat, lafadznya jelas. Aku meminta kepada Allah agar Allah menulis kebaikanku di saat aku pergi dan di saat aku pulang dengan langkah-langkahku kepada keluargaku.
Jadi PP, pulang dan pergi. Jadi bukan hanya pergi saja. Terus pulangnya, ya nggak dihitung lah. Kan ketemu istri, ketemu anak, masa dihitung pahala? Dihitung. Maka ini pendalilannya. Dia meminta kepada Allah, ya Allah biarkan aku pergi berjalan jauh, dihitung dari rumahku dan kepulanganku. Apa jawab Nabi? Ditakrir oleh Nabi. Qad jama'allahu laka dzalika kullih. Di riwayat, innalaka ma ahsabta. Maka kamu telah mendapatkan pahala yang banyak yang kamu inginkan, wahai sahabat. Di sini berarti pulang dan pergi. Jadi please, seperti Abu Yazid, Abu Bahrum, berjalan dia 40 langkah, 50 langkah. Nanti pulangnya pun 50 langkah, sama diampuni dan diangkat derajatnya. Berarti ini dia yang diinginkan di dalam hadis ini, pulang dan pergi. Kita terjemahkan dulu kepada bahasa Inggris karena saudara kita Ahmad juga ikut belajar. Al-Hadi wa Isrun 21 an Abil Mundir Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, from Abil Mundir Ubay ibn Ka'ab qala, he said, there was a man and I don't know of any other man whose house has farther than his from the masjid, and he never missed salah. Subhanallah, dengan jauhnya dia tidak pernah masbuk. Masbuk dipukul di sini ya. Maka sahabat ini tidak pernah lalai dari salatnya. Sudah jauh tidak pernah lalai. Maka kenapa saya memukul kalian masbuk? Sudah dekat dari Sakan cuman 5 langkah, masbuk. Maka dipukul. Fahimtum? Maka ini sahabat jauh, paling jauh, dan tidak pernah lalai satu kali pun. Never missed salah. Tidak pernah masbuk dari salatnya. It was said to him, or I say to him, if you buy a donkey. Tadi donkey apa? Keledai. Maka kalau kamu membeli keledai, you could ride it in the dark night and in the burning sand. So you can buy donkey, could ride it in the dark night and in the burning sand. He said, maka dia berkata, I do not like my house to be by the side of the mosque, for I eagerly desire then my steps toward the mosque, and back from it shall be recorded when I return to my family. Maka aku mengharapkan kepada Allah, Allah membalas pahala-pahala besarku di saat aku mendatangi masjid yang jauh dan pulang kembali ke keluargaku yang jauh pula. I return to my family same. So going to masjid have reward, and back from masjid to my family is reward same. Upon this messenger of Allah said, Allah has granted you all the reward for you. Maka Allah memberikan kepada kamu semua yang kamu inginkan. Pulang, pergi, semua mendapatkan pahala. So you will get the reward for what you have anticipated. Maka kamu mendapatkan apa yang kamu lelahkan, apa yang kamu inginkan dari berjalan jauh dari rumah ke masjid. Maka ini dari faidah hadis ini yang bisa kita berikan. Kesimpulannya, permasalahan seseorang bisa mendapatkan pahala dengan mudah hanya dengan melaksanakan berjalan. Maka berjalan menuju masjid dan kebalikannya, dari masjid pulang dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga kenaikan derajat. Maka ini dari hadis Ubay ibnu Ka'ab, bahwa jalan untuk masuk surga itu mudah dengan banyak berjalan ke masjid, dan itu juga suatu kewajiban.
Maka di sini juga bisa menjadi pendalilan bagi kita bagaimana dulu salaf berjuang untuk masuk kepada surga, untuk mengumpulkan pahala. Kenapa? Dia mampu untuk membeli dongki dan dia mampu untuk pindah rumahnya dari yang paling jauh kepada mungkin dekat masjid. Namun apa kata orang ini? Bahwa perkara ini dengan membeli himar, membeli keledai dan pindah ke masjid, maya suruni, tidak membuat aku bercita-cita demikian. Dua perkara, pindah rumah ataupun membeli keledai seperti sekarang membeli motor, mobil untuk pergi ke masjid, tidak ada aku pikirkan seperti itu. Tidak membuat aku senang. Maka biarlah aku, kemudian dia berdoa, Allah mencatat pahala yang besar di saat aku berjalan orang yang paling jauh dan aku kembali dari masjid kepada keluargaku. Maka Nabi memberikan, engkau telah mendapatkan apa yang engkau cita-citakan dengan pahala-pahala yang besar kelak. Subhanallah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna.